Halo, apa kabar? Ini ketemu di hari Ahad, ini hari akhir pekan, cuacanya cerah. Wah, ini ya, Bung Rocky ya, ini Iya. asik ini suasananya. Tapi kalau kita lihat di media sosial itu ada yang wajahnya nggak cerah gitu ya, Bung Rocky. Ini saya bingung nih, coba coba kita lihat ini ada foto ya, foto ini foto Pak Jokowi sama Luhut berdua ini ya. Wajahnya kok gitu sekali ya, kok nggak kelihatan cerah banget. Saya penasaran nih foto ini dari mana sih rupanya. Ini foto di cropping, rupanya ada di Instagramnya mantan duta besar di Selandia Baru dan politisi Golkar Tantowi Yahya. Dia cerita di situ bahwa ini hari yang indah karena bertemu rezeki anak soleh, katanya bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak Luhut itu di Pantai Kura-Kura di Bali, Bung Rocky. Nah, tapi saya kemudian menghubungkan kenapa wajah beliau berdua ini nggak seru ya, apakah ada kaitannya dengan foto yang satu ini nih. Nah, ini foto rupanya di candid ini kelihatannya. Seorang laki-laki, saya kira ini ya suaminya Mbak Puan ya, Happy ya. Kelihatannya ya mungkin ya. Ya, Ya. ini Bali itu lagi jadi pusat perhatian karena pertemuan antara tokoh-tokoh itu. Dan nanti bulan Oktober juga akan jadi pusat perhatian dunia, bahkan karena akan diuji di situ apakah Putin akan ditolak masuk ke Bali atau akan terjadi negosiasi untuk menyelesaikan Ukraina di situ, karena G20 akan berlangsung di Bali bulan Oktober apa awal November. Jadi semua ini spekulasi kita ada di Bali, dan jangan-jangan justru dari Bali pemilu dipercepat gitu. Karena banyak negosiasi yang udah saya kira gagal tuh, dan orang berspekulasi bahwa pasti kalau Pak Luhut ketemu dengan Mbak Puan di Bali, kendati itu dianggap ya nggak sengaja makan pagi itu, ya nggak mungkin, nggak ada yang saling memberitahu itu bahwa harus diatur pertemuan. Dan kelihatannya spekulasinya cuma satu, itu tetap membujuk PDIP untuk mendukung ide penundaan pemilu. Dan saya kira udah pastilah wajah Mega udah selesai, itu nggak ada tunda-tunda pemilu tuh. Jadi itu poinnya. Nah, sekarang ada kekacauan di istana karena kan kemarin Pak Jokowi marah-marah terus-menerus, nggak ada juru bicara yang rada andal untuk nenangin suasana. Kan istana itu kan jadi bisu sekarang tuh, karena nggak ada yang bisa ngoceh-ngoceh kecil untuk memberitahu bahwa kenapa Pak Jokowi ngamuk-ngamuk soal import macam-macam tuh. Dan Pak Jokowi diserbu oleh buzzer yang memang buzzer-buzzer yang masuk akal. Buzzer-buzzer yang nggak masuk akal itu justru membela sikap Jokowi itu. Jadi sebetulnya keadaan itu yang menimbulkan spekulasi bahwa diperlukan tokoh baru untuk masuk istana tuh. Ya kira-kira saudara siapa namanya itu dubes di Tantowi, karena dianggap cukup luas ya. Saya kira lagi di lobby untuk jadi semacam speaker, juru bicara dari presiden tuh. Tapi kelihatannya itu yang mungkin membuat kita menganalisis wajahnya. Tantowi ya senang-senang aja tuh, gembira tuh wajahnya itu, karena orangnya memang entertainer jadi gembira. Tapi dua orang di depannya, Luhut dan Pak Jokowi justru manyun karena berpikir mampu nggak ya saudara Tantowi untuk berhadapan dengan oposisi, kira-kira begitu. Karena Sero Tantowi tentu entertainer yang bagus, tapi dalam berhadapan dengan isu-isu politik ya bisa dia juga mengalami nasib yang sama, ya tidak mampu untuk mengendalikan oposisi itu. Karena sebetulnya yang beroposisi sekarang bukan cuma PKS dan Demokrat, itu mahasiswa beroposisi, mak-mak beroposisi minyak goreng, bahkan bapak-bapak beroposisi karena harga solar tiba-tiba naik. Bukan saja naik, solar dunia itu hilang. Jadi sebetulnya krisis ekonomi ada di depan mata kita, dan itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan seorang juru bicara itu. Ini menyangkut kebijakan presiden tentang kabinetnya itu memang bobrok. Jadi orang melihat bahwa apapun yang dilakukan presiden itu pasti akan memperburuk suasana. Nah, wajah buruk itu yang terlihat di wajah dua tokoh ini, manyun semua tuh. Seolah-olah Indonesia nggak ada masa depan lagi. Enggak, Indonesia ada masa depan. Yang nggak ada masa depan ya dua tokoh ini, Pak Jokowi dan Pak Luhut. Nah, itu terlihat muramnya Indonesia itu ada di muramnya dua wajah tokoh besar ini. Nah, saya kan seperti biasa setiap kali mendapatkan kiriman-kiriman gitu, saya mencoba mencari konteksnya. Gitu juga kemarin yang muncul pertama kan
itu fotonya Mbak Puan ini dengan Pak Luhut ini ya. Jadi saya cari-cari apanya, rupanya kemudian ada penjelasan dari Haris Azhar yang menyebut itu adalah lobby-lobby yang terjadi pada hari Kamis gitu, tanggal 24. Memang pas sih harinya karena kemudian Tantowi juga ternyata itu pertemuan ternyata hari Kamis juga karena besok dia nyebut besok Jumat, dan Jumat itu kan Pak Jokowi kemudian marah-marah itu gitu ya. ya bagaimana nggak marah-marah ya, walaupun sebenarnya orang kemudian banyak melihat ini Jokowi marah pada diri sendiri karena soal impor ini kan sebenarnya sudah janji Jokowi sejak tahun sebelum dia jadi presiden gitu. Ketika dia kampanye kan dia janji semua akan stop impor dan dia marah-marah, semua kok impor. Nah sekarang dia orang kemudian kalau gitu Jokowi marahin presiden dong sekarang gitu. Jadi keadaan kita itu hanya orang buka lagi file lama tuh, bahwa ya nggak mungkin kita nggak impor. Kan kita bisa bikin sesuatu dalam negeri, tapi komponen buat bikin itu kita mesti impor kan. Soalnya begitu tuh, dan kita tahu bahwa ya Menteri Perdagangan merasa bahwa ya daripada capek-capek mesti hitung keuntungan, mending import aja, itu langsung ada comparative advantage-nya sekaligus fee sekaligus rente di situ kan. Jadi Pak Jokowi nggak ngerti bahwa kabinetnya itu adalah kabinet yang cari rente, dan buat siapa ya, buat dia rentenya sebetulnya kan. Dan 2 periode ini kan Pak Jokowi dibiayai oleh rente, oleh dana-dana import yang disetor ke kekuasaan tuh. Jadi sekali lagi kalau kita baca sebetulnya gestur Pak Jokowi, dia nggak ngerti apa yang terjadi tuh. Ya karena itu dia marahin dirinya sendiri sebetulnya kan. Mungkin dia bilang, ngapain sih kalian import? Artinya ngapain sih saya import dari sepatu sampai peralatan keluarganya juga kan import semua itu. Jadi sekali lagi masalah kita bukan sekedar melihat jebakan-jebakan di dalam politik karena melanggar konstitusi, tapi juga kemampuan presiden untuk membaca keadaan secara menyeluruh. Jadi ngapain marah-marah kalau dia tahu bahwa itu nggak bisa dia selesaikan. Itu intinya kan. Semua kan dia omelin, tapi dia nggak bisa selesaikan. Karena itu satu-satu membantah, polisi membantah, tentara juga pasti, ya iyalah itu. Kalau standar militer mesti impor, mau bikin apa di sini, mau bikin petasan apa. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa ya memang kapasitas Jokowi nggak nyampe tuh. Karena itu begitu dia bingung, dia mau cari keterangan, dia mau cari cara untuk menerangkan pun nggak bisa tuh. Juru bicara istana kan bungkem semua tuh. Udah nggak ada juru bicara istana sekarang, karena juru bicara istana tuh merangkap buzzer itu soalnya tuh. Karena itu mungkin Tantowi diminta, tapi ya kita lihat aja apa mampu berhadapan dengan suasana yang betul memburuk tuh. Ya. Oke, memang memburuk ya, karena Anda tadi sebut ternyata kalau tadi itu ada, kita baca beritanya di Kompas yang Anda sebut tadi itu ya. Mak-maknya antri minyak goreng, bapak-bapaknya antri solar. Ini meskipun dengan gaya seperti biasa, gaya Kompas deskriptif, tapi ini dari sisi Kompas kita nilai wah ini tajam. Ini ya sebenarnya tajamnya gaya Jawa lah gitu ya, gaya Jogja gitu. Tapi memang serius juga ketika saya baca kontennya. Ternyata yang antri solar itu saya pikir di ujung negara sana, ternyata di Bogor itu antri solar ada juga. Di Palembang yang dulu kita kenal sebagai kota minyak juga, walaupun mungkin sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Ini jadi kan wajar kalau Pak Jokowi dan Pak Luhut jadi pusing nih, dan kemudian rakyat juga bilang ini semuanya ada pemerintahan atau tidak kan gitu. Karena memang kan nggak bisa diselesaikan karena tiba-tiba harga minyak dunia itu naik berapa sekarang, 163 apa. Jadi hal yang udah 2 kali lipat dari proyeksi APBN kan. Dengan kata lain bahwa memang kelangkaan itu udah terjadi di mana-mana. Jadi Indonesia ya pasti hancur. Kalau Pertamina nggak disubsidi ya pasti bangkrut. Berapa lama cash flow-nya, mungkin tinggal ada 2 hari itu. Jadi itu bikin manyun juga yang memang nggak bisa diterangkan oleh presiden. Karena presiden juga bingung bagaimana caranya nyelamatin energi bahan bakar kita tuh, atau Pertamina secara perusahaan tuh. Kalau enggak ya jebol APBN kan. Jadi hal semacam itu yang saya kira membuat publik mengintai dari jarak dekat. Publik artinya para analis, bahwa ini udah di ujung jurang nih presiden tuh. Jadi itu intinya tuh. Dan itu nggak bisa sekedar dipoles dengan kebulatan tekad. Itu kan kebulatan tekad aja udah nipu tuh. Kan saya merasa bahwa ada persaingan antara mereka yang menginginkan memperpanjang presiden dengan fakta ekonomi akhirnya.
Jadi yang beroposisi sekarang adalah fakta ekonomi, ya, gampangnya begitu. Nah, siapa yang mau hentikan oposisi fakta ekonomi yang buruk itu? Kebutuhan tekad udah terlihat palsu. Kemarin di Riau semua orang merasa ditipu itu. Nah, udah nggak ada cara. Dan kalau di Riau ini kan agak aneh juga karena kita kalau cek pada tahun 2000 Pilpres 2019 ini juga bukan basis Jokowi gitu ya. Meskipun tidak terlampau telak seperti NTB kemarin yang kita lihat spanduk-spanduk Jokowi di Mandalika itu kalau itu aneh banget gitu. Riau juga termasuk sebenarnya juga aneh kan. Secara umum Sumatera memang Pak Jokowi kan nggak terlalu kuat di sana gitu. Nah tapi gini deh, Bung Rocky, saya kira ini kan selalu kita bicara bahwa kalau ada kita ini kan selalu inward looking, melihat persoalan-persoalan itu hanya di dalam negeri, padahal ada persoalan global yang berpengaruh besar terhadap negara itu, termasuk tadi Anda sebut harga solar. Nah ini soal kedatangan Putin. Nah ini menurut saya ini sangat seru ini pada bulan November nanti karena di satu sisi blok Barat menolak kedatangan Putin dan sebenarnya Putin melalui duta besar di Jakarta tetap bilang akan datang. Dan yang menarik ini pendukungnya Pak Jokowi sendiri Budiman Sujatmiko mendorong Pak Jokowi untuk menunjukkan kelasnya seperti Soekarno. Saya bilang apa bisa ya kira-kira Bung Rocky ya? Kalau Soekarno mah berani, dia undang Putin aja ke sini dan dia bilang, oke, gue pemimpin non-blok dan saya ingin pertemuan di sini adalah non-blok. Jadi saya ingin Anda berdamai sebelum masuk ke rumah saya. Kira-kira begitu kan? Punya dia kan pas ya? Amerika dan ya. Punya otoritas historis lah kalau Bung Karno yang bicara ya. Ya. Kalau Soekarno bicara punya otoritas historis dan kapasitas intelektualnya tinggi itu. Jadi dia akan pakai segala macam asal usul kemerdekaan Amerika untuk dia perintahkan Biden supaya pelajari asal usul Anda sejak Anda menginvasi penduduk Indian di situ. Demikian juga Putin, dia akan ajarkan tuh bahwa yang Anda maksud dengan keadilan sosial mana, kemanusiaan yang adil dan beradab, Anda udah ribuan orang yang Anda bunuh di Ukraina. Jadi sebelum masuk ke Bali, mungkin di bandara udah didamaikan dua orang ini. Kalau yang ngomong itu adalah Presiden Soekarno yang punya profil internasional. Kalau Pak Jokowi ya dianggap ini ngapain nasihatin dua gajah itu, atau yang sana harimau, yang sana elang tuh. Jadi dua elang, satu elang dari Amerika dan satu harimau dari Rusia akan anggap ini anak kecil ngapain ngajar-ngajarin kita. Jadi itu yang akan terjadi. Pak Jokowi nggak punya kapasitas intelektual, nggak punya profil internasional untuk mengatur dua orang itu tuh. Jadi itu bahayanya tuh kalau komentar-komentar seolah Jokowi adalah pemimpin dunia yang bisa jalan di tengah untuk mendamaikan, nggak bisa itu. Dan saya kira penduduk Indonesia menganggap bahwa Putin melakukan invasi, agresi itu intinya, dan itu melanggar konstitusi kita atau sistem dunia. Jadi itu yang akan terjadi. Tapi sangat mungkin Pak Jokowi nggak akan menghadiri G20. Jadi bukan Putin yang aja, itu bisa aja. Yang benar loh, tuan rumah nggak datang. Kemarin tuh ke Bali itu juga dalam konteks meninjau persiapan venue-nya G20 loh, Bung Rocky. Ya, tapi itu kan bulan November. Nah, harga minyak itu mungkin 2 minggu lagi udah bikin Indonesia rontok tuh. Sehingga dipercepat pemilu. Jadi Pak Jokowi mungkin hanya menyediakan G20 untuk presiden baru nanti. Mungkin bulan Agustus sudah ada presiden baru. Karena dipercepat ya. Jadi menurut Anda itu bisa terjadi kan? Ya, menurut Anda itu jadi semacam emergency exit untuk menghindari kerumitan menyelesaikan diplomasi antara Putin dengan Biden gitu? Ya mungkin Pak Jokowi anggap ya daripada gue ditelan oleh dua raksasa itu, mending gue turun aja deh biar orang lain tuh. Dan sangat mungkin orang lain itu juga yang dihasilkan oleh kekacauan politik luar negeri. Jadi global politics akan bekerja di Indonesia menjelang Oktober nanti, dan itu akan mempengaruhi suhu politik di Indonesia. Mudah-mudahan Pak Jokowi masih bertahan dan masih bisa ikut G20 yang presidensinya adalah dia tuh. Aduh, ini hari akhir pekan, libur-libur Anda ngomongnya udah mulai ngeri-ngeri sedap ini, mulai. Oke. Ya, akhir pekan kita juga bisa bicara tentang akhir kekuasaan kan. Berat ini urusannya dengan Bung Rocky. Oke, Bung Rocky, sebelum kemana-mana, tafsir wajah ini tiba-tiba Anda jadi pawang wajah hari ini ya. Hanya itu kemampuan kita untuk melihat politik Indonesia, lihat dari wajahnya aja tuh. Ya. Ada wajah yang mengkerut dan kayaknya wajah yang nggak punya harapan lagi tuh. Ini wajahnya ya.
Dan mungkin juga kameramennya itu nggak lihat momen. Kenapa sih ambil momen yang semacam itu? Tapi itu momen yang otentik, momen yang jujur, melihat wajah. Ya. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Wajah 0% lebih penting. Siap.